Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang hijrah Rasulullah SAW. Menyambung dari peristiwa sebelumnya bahwa kaum Quraisy itu bersepakat untuk menghabisi Rasulullah, dan skenario-nya adalah setiap kabilah yang ada di Mekah dari kaum Quraisy, kabilah-kabilah yang ada di Mekah itu mengirim orang-orang terbaiknya mewakili setiap kabilah untuk bersama-sama menghabisi Rasulullah. Nah, Jibril akhirnya turun kepada Rasulullah membawa wahyu dari Allah seraya mengabarkan persekongkolan Quraisy ini. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk hijrah kepada Rasulullah. Dan Jibril berkata, "Janganlah engkau tidur di tempat tidurmu malam ini seperti biasanya." Pada tengah hari, Rasulullah menemui Abu Bakar agar menyertainya dalam hijrah. Aisyah menuturkan kejadian ini dengan berkata, "Tatkala kami sedang duduk-duduk di rumah Abu Bakar pada pagi hari, tiba-tiba ada seseorang yang berkata kepada Abu Bakar, 'Ini ada Rasulullah yang mengenakan kain penutup wajah. Tidak biasanya beliau menemui kita pada saat-saat seperti ini.' Abu Bakar berkata, 'Demi ayah dan ibuku menjadi jaminannya, demi Allah beliau tidak menemuiku pada saat-saat seperti itu, kecuali karena ada urusan yang sangat penting.' Setelah tiba di depan rumah Abu Bakar, Rasulullah meminta izin lalu masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW bersabda, 'Pergilah dari tempatmu ini.' Abu Bakar berkata, 'Ini suatu kehendak yang justru bisa mengakibatkan kematian. Demi ayahku menjadi jaminanmu, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Aku sudah diizinkan pergi.' Abu Bakar berkata, 'Demi ayahku menjadi jaminanmu, wahai Rasulullah, apakah aku harus menyertai engkau?' Rasulullah menjawab, 'Ya.' Dan pada siang itu juga di lain tempat, para pemuka Quraisy sudah membuat persiapan, bagian dari kesepakatan di Darul Nadwah pada pagi harinya untuk melancarkan aksinya di malam hari, yaitu akhirnya mereka berkumpul sebanyak 11 orang dari 11 kabilah, yaitu diantaranya ada Abu Jahal bin Hisham, ada Al-Hakam bin Abdul Ash, Uqbah bin Abu Mu'aid, An-Nadr bin Al-Haris, Umayyah bin Khalaf, Jam'ah bin Al-Aswad, Tu'aimah bin Adi, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Nubih bin Al-Hajjaj, dan terakhir Munabbih bin Al-Hajjaj. Ibnu Ishaq menuturkan pada permulaan malam itu mereka berkumpul di depan pintu rumah Rasulullah mengintip saat beliau sedang tidur lalu siap menghampirinya. Mereka sangat yakin dengan rencana ini bisa berjalan mulus sehingga Abu Jahal pun sangat percaya diri dan pongah serta sombong bahwa rencana ini akan berhasil gitu kan. Nah, sekalipun orang-orang Quraisy sudah mempersiapkan secara matang untuk melaksanakan rencana mereka, tetap saja mereka gagal total. Kenapa? Pada saat-saat yang kritis itu Rasulullah SAW di dalam rumah pada malam hari, gitu kan, karena ketika keluar sudah dikepung dari mulai sore hari oleh 11 orang ini dari perwakilan kabilah yang siap membunuh Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Abu Ali bin Abu Thalib, "Tidurlah di atas tempat tidurku, berselimutlah dengan mantelku warna hijau yang berasal dari Hadramaut. Tidurlah dengan berselimut mantel, sesungguhnya engkau tetap akan aman dari gangguan mereka yang engkau khawatir. Biasanya dengan berselimut mantel itulah Rasulullah SAW tidur." Kemudian Rasulullah SAW keluar rumah menjibak kepungan mereka. Beliau memungut segenggam pasir dan menaburkannya ke kepala mereka dari belakang gitu ya, karena kurang lebih mungkin jaraknya dari rumah Rasulullah itu yang ini agak jauh juga, sehingga Rasulullah ketika keluar rumah di tengah malam
beliau mengambil pasir dan tentunya dibacakan doa dan menaburkannya ke belakang kepala mereka. Dan sesungguhnya Allah telah membutakan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat beliau. Ini digambarkan dalam surat Yasin ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Beliau menaburkan pasir di kepala setiap orang di antara mereka lalu pergi ke rumah Abu Bakar. Jadi Rasulullah setelah menaburkan pasir ke belakang kepala tiap-tiap dari orang yang mengepung rumah Rasulullah ini, kemudian pergi ke rumah Abu Bakar. Beliau menuju rumah Abu Bakar dan menuju Gua Sur. Jadi Rasulullah bersama Abu Bakar ini pergi menuju Gua Sur untuk bersembunyi sementara waktu sampai benar-benar kondusif mempersiapkan perjalanan menuju Madinah. Orang-orang yang mengepung beliau terus menunggu saat yang sudah direncanakan, namun sebelum itu sudah ada tanda-tanda kegagalan rencana tersebut. Saat itu ada seorang laki-laki yang tidak termasuk kelompok mereka mendatangi mereka seraya berkata, "Apa yang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Muhammad, kalian tertipu. Demi Allah, dia telah melewati kalian sambil meninggalkan pasir di kepala kalian, lalu dia pergi untuk keperluannya. Demi Allah, kami tidak melihatnya," kata mereka sambil bangkit dan membersihkan pasir dari kepala. Dari celah pintu mereka mengintip ke dalam rumah dan menangkap sesosok tubuh yang sedang tidur, yaitu Ali. Mereka berkata, "Demi Allah, itu Muhammad sedang tidur berselimut mantelnya." Ternyata sampai pagi hari mereka tidak berbuat apa-apa. Ali bangkit dari tempat tidur dan langsung dikepung. Mereka bertanya keberadaan Muhammad. Ali menjawab, "Aku tidak tahu sama sekali." Nah, Rasulullah SAW meninggalkan rumah pada malam hari tanggal 27 Safar tahun ke-14 dari nubuah menuju rumah rekan sejatinya yaitu Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu mereka berdua meninggalkan rumah dari pintu belakang seperti tadi disampaikan di awal menuju ke Gua Sur gitu kan. Rasulullah SAW menyadari sepenuhnya bahwa tentunya orang-orang Quraisy akan mencarinya mati-matian dan jalur satu-satunya yang mereka perkirakan adalah jalur utama ke Madinah yang mengarah ke utara. Untuk itu Rasulullah bersama Abu Bakar justru mengambil jalur yang berbeda, yaitu jalur yang mengarah ke Yaman dari Mekah ke arah selatan gitu kan. Beliau menempuh jalan ini sekitar 5 mil sehingga tiba di sebuah gunung yang disebut Gunung Sur gitu kan, ada di sebuah gua di sana. Ini ada sebuah kisah yang bisa dibilang mengharukan bagaimana bentuk persahabatan, bentuk kesetiaan gitu kan. Itu dibuktikan dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Dikisahkan bahwa dalam perjalanannya menuju Gunung Sur itu di puncaknya ada sebuah gua dan lumayan terjal ke sana dan memang bukan tempat yang biasa dikunjungi sehingga memang jalurnya dipastikan juga sulit dan susah. Pada satu waktu hampir menuju puncak Rasulullah kelelahan dan Abu Bakar yang melihat Rasulullah kelelahan dan tidak tega, lalu beliau menggendong Rasulullah sampai menuju ke sebuah gua atau kita sebut dengan Gua Sur. Dan ada sebuah gua kemudian memutuskan untuk bersembunyi dalam gua, tapi sebelumnya Abu Bakar berkata, "Tunggu dulu ya Rasulullah, aku akan mengecek dulu ke dalam gitu kan." Lalu Abu Bakar mengecek ke dalam dan setelah memastikan semuanya aman, baru mereka berdua masuk ke dalam gua gitu kan. Maka Rasulullah pun masuk ke dalam gua setelah mengambil tempat di dalam gua, Rasulullah merebahkan kepala di atas pangkuan Abu Bakar dan tertidur. Jadi ketika masuk karena Rasulullah sangat kelelahan, Abu Bakar menyampaikan, "Ya Rasulullah, tidurlah di atas pangkuanku." Tiba-tiba Abu Bakar ketika Rasulullah sudah terlelap tidur dan kepala Rasulullah itu ada di pangkuan sebagai bantalnya gitu ya.
tiba-tiba Abu Bakar disengat hewan beracun gitu ya. Dan itu sampai Abu Bakar meneteskan air mata saking sakitnya gitu ya. Namun dia tidak berani bergerak karena takut akan mengganggu tidur Rasulullah. Dengan menahan rasa sakit, air matanya menetes akhirnya karena saking sakitnya mengeluarkan air mata, dan air matanya itu menetes pada pipi Rasulullah. Kemudian Rasulullah terbangun dan beliau bertanya, "Apa yang terjadi denganmu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Demi ayah dan ibuku menjadi jaminanmu, aku digigit binatang." Rasulullah SAW meludahi bagian yang digigit sehingga hilang rasa sakitnya. Nah, Rasulullah ini dan Abu Bakar atau mereka berdua bersembunyi dalam gua itu selama 3 malam, yaitu malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Nah, jika malam hari, tiap malam Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, selalu berada bersama keduanya, menemani gitu kan. Dan menjelang pagi, Abdullah bin Abu Bakar ini turun dan ke Mekah bergabung dengan penduduk Mekah dan menguping apa yang terjadi, kasak-kusuk di antara mereka terkait dengan rencana-rencana untuk memusnahkan Rasul dan nantinya akan didiskusikan dengan Rasulullah dan Abu Bakar gitu kan. Selain itu juga Abu Bakar mempunyai pembantu namanya Amir bin Fuhairah yang bertugas menggembala domba-domba hanya Abu Bakar. Nah, pada petang hari dia menggembala di dekat gua sehingga mereka berdua bisa mengambil air susunya. Amir menunggu domba-domba itu hingga akhir malam. Begitulah yang dilakukannya selama 3 malam itu. Kemudian Amir menggiring dombanya mengikuti langkah kaki Abdullah bin Abu Bakar setelah meninggalkan gua menuju Mekah untuk menghilangkan jejak kakinya. Sementara orang-orang Quraisy sangat murka gitu ya, dan sangat marah gitu kan, sehingga mereka hampir kehilangan akalnya, seperti hilang akalnya, tidak waras. Jadi benar-benar selama 3 hari itu diubek-ubek kota Mekah dan sekitarnya mencari keberadaan Rasulullah. Pertama kali yang mereka datangi itu adalah Ali dan menyeretnya ke dekat Ka'bah serta menahannya dengan harapan mereka bisa mengorek keterangan tentang diri Rasulullah. Tatkala tidak mampu, tapi tidak sedikit pun Ali menjawabnya dan mengatakan tidak tahu gitu kan. Dan akhirnya mereka pergi ke rumahnya Asma bin Abu Bakar, salah satu putrinya Abu Bakar, untuk menanyakan, "Di mana ayahmu?" kata mereka semua gitu kan kepada Asma ini. Asma menjawab, "Demi Allah aku tidak tahu di mana ayahku," gitu kan. Nah, Abu Jahal sangat marah dan langsung mengangkat tangannya dan menampar pipi Asma hingga anting-antingnya terlepas gitu kan. Dan selanjutnya mereka terus mencari-cari dan akhirnya juga nihil. Nah, setelah 3 hari mulai mereda, akhirnya disusun rencana untuk melakukan perjalanan ke Madinah, menyusun rencana perjalanan ke Madinah. Cuma memang ada sesuatu yang memang katakanlah juga sebuah karunia dari Allah, keajaiban yang Allah berikan pada makhluknya, pada makhluk yang dimuliakan. Ada sebuah peristiwa di mana di sini Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, Abu Bakar dia berkata, "Aku bersama Nabi SAW di dalam gua. Kudongakkan kepala dan kulihat kaki beberapa orang. Aku berkata, wahai Nabi Allah, andai kata mereka melongokkan pandangannya, tentu mereka akan melihat kita." Jadi dalam prosesnya selama 3 hari pencarian itu, para pencari itu sampai di Gunung Sur ini, di gua Sur itu. Dan ternyata di atas mereka berdiri hanya beberapa langkah dari mulut gua itu. Andai kata mereka melihat saja, menundukkan kepala, maka mereka akan melihat keberadaan Abu Bakar dan Rasulullah, karena memang guanya itu dangkal. Kemudian Rasulullah, "Diamlah wahai Abu Bakar, 2 orang dan yang ketiga adalah Allah." Dalam suatu lafaz disebutkan, "Apa perkiraanmu wahai Abu Bakar tentang 2 orang sedang yang ketiga adalah Allah?"
Nah, di sini terjadi mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada nabinya. Akhirnya para pencari itu kembali, padahal jarak antara mereka dan Rasulullah itu tinggal beberapa langkah lagi gitu kan. Nah, kemudian setelah 3 hari tatkala usaha pencarian sudah mulai mengendor dan setelah menurunkan intensitas pencariannya tanpa membawa hasilnya, Rasulullah SAW dan rekannya bersiap-siap untuk pergi ke Mekah. Mereka berdua mengupah Abdullah bin Uraid, seorang penunjuk jalan yang sudah matang dan mengetahui seluk-beluk jalan, sekalipun Abdullah bin Uraid ini masih memeluk agama orang-orang kafir. Jadi belum masuk Islam Abdullah bin Uraid ini. Namun mereka berdua mempercayainya dan merencanakan 2 ekor onta kepadanya. Nah, kemudian sebelum mereka berangkat, tepatnya pada malam Senin 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah atau pada tanggal 16 September tahun 622, Rasulullah berangkat ke Madinah. Dan sebelumnya Asma bin Abu Bakar ini datang sambil membawa rangsum atau perbekalan makanan, tapi karena saking terburu-burunya Asma ini lupa membawa tali untuk mengikatkan rangsum ke onta gitu ya. Dia karena memang nggak ada, akhirnya Asma ini segera melepas kain ikat pinggangnya atau nithak dan menyobeknya menjadi 2 bagian. Satu bagian dipergunakan untuk mengikat rangsum makanan dan satu bagian dia gunakan untuk mengikat ikat pinggangnya lagi, karena itu Asma bin Abu Bakar ini dijuluki Zatun Nikain, wanita yang memiliki 2 bagian ikat pinggang gitu. Selanjutnya Rasulullah SAW berangkat bersama Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah. Sementara Abdullah bin Uraid yang menjadi penunjuk jalan mengambil berjalan di depan sebagai penunjuk jalan, dan dia mengambil jalan dari pesisir gitu kan. Ada beberapa kejadian yang katakanlah memang bisa dikatakan sebuah keajaiban gitu ya. Pada perjalanannya gitu kan, ada suatu ketika karena memang pencarian masih tetap dilakukan sampai akhirnya kaum Quraisy ini membuat sayembara di mana barang siapa yang menemukan Rasulullah dan bisa menangkapnya, melaporkannya atau bahkan bisa membunuhnya, mereka akan dihadiahi 100 onta. Jadi siapapun yang dapat menangkap Rasulullah dan membunuhnya itu dikasih hadiah onta 100 gitu kan. Dan kabar ini tentunya sampai pada salah seorang penduduk yang Mekah yang memang dikatakan juga seorang yang gagah berani gitu ya, namanya Suraqah bin Malik. Nah, Suraqah ini mendapat kabar tentang perjalanan Rasulullah dan dia akhirnya menyusul Rasulullah dengan menaiki kuda tunggangan yang paling bagus, membawa tombak dan anak panah. Dia akhirnya mengejar rombongan Rasulullah ini dan terkejar gitu kan. Ketika dia sudah menghunuskan tombaknya untuk dihunuskan pada Rasulullah, tiba-tiba tinggal beberapa langkah lagi si kuda itu terprosok di padang pasir, terprosok sampai 3 kali dan tidak bisa bangun lagi si kuda itu. Dan Rasulullah berbalik, kemudian kalau saat itu Rasulullah mau, itu bisa Rasulullah tebaskan pedang kepada Suraqah ini gitu kan. Kemudian Suraqah berkata, sesungguhnya kaummu menyiapkan hadiah besar untuk bisa menangkap engkau ya Rasulullah. Kukabarkan pula apa saja yang dilakukan orang-orang, lalu kutawarkan perbekalan dan harta kepada mereka. Namun rombongan Rasulullah ini atau Rasulullah sendiri tidak memperdulikan tawaran Suraqah ini. Mereka tidak meminta apa-apa kepadaku selain berkata, rahasiakan perjalanan kami, kata Rasulullah kepada Suraqah ini gitu kan. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah melanjutkan perjalanannya bersama rombongan ke Madinah, sementara Suraqah kembali lagi ke Mekah dan tidak memberitahukan pada siapapun bahwa
dia pernah bertemu dengan Rasulullah gitu kan. Kemudian ada peristiwa lain juga dikisahkan, ada seorang namanya Ummu Ma'bad. Ini Ummu Ma'bad itu adalah seorang wanita yang terkenal sabar dan tekun dan baik, suka memberi makanan dan minuman kepada siapapun yang melewati tendanya. Jadi para musafir lah yang perjalanan, yang berdagang atau siapapun antara Mekah Madinah memang jalurnya dilewati, itu Ummu Ma'bad ini selalu memberikan makanan atau minuman gitu. Suatu ketika Rasulullah dan rombongannya ketika perjalanan hijrah ini singgah di Ummu Ma'bad. Kemudian Rasulullah berkata, meminta sesuatu yang ada padanya gitu. Jadi meminta bantuan perbekalan ataupun apapun yang ada, air atau apa gitu ya. Kemudian Ummu Ma'bad ini berkata, "Demi Allah, andaikan kami mempunyai sesuatu, tentulah kalian tidak kesulitan mendapatkan suguhan. Karena domba-domba itu tidak ada yang mengandung dan ini adalah tahun yang paceklik." Jadi si domba-domba Ummu Ma'bad ini kurus-kurus dan udah pada tua gitu kan. Kemudian Rasulullah melihat salah satu domba betina gitu kan, kemudian bertanya apakah ia masih mengeluarkan air susu. Kemudian Ummu Ma'bad menjawab, ia sudah terlalu tua untuk itu. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau mengizinkan aku bila memerah susunya? Boleh, demi ayah dan ibuku, jawab Ummu Ma'bad. Jika memang engkau melihat domba itu masih bisa diperah susunya gitu kan. Kemudian Rasulullah mengusap kantong kelenjar susu domba itu dan menyebut asma Allah dan berdoa. Seketika itu kantong susu domba itu menggelembung dan membesar. Kemudian Rasulullah meminta bejana kepada Ummu Ma'bad dan memerahnya. Kemudian menadahinya dengan bejana itu, susu itu berikan kepada Ummu Ma'bad yang langsung meminumnya hingga kenyang. Kemudian diberikan lagi kepada rombongan Rasulullah dan terakhir Rasulullah meminumnya sendiri. Kemudian setelah semuanya cukup, Rasulullah masih memerah kembali susu hingga bejananya penuh, lalu meninggalkannya untuk Ummu Ma'bad, dan setelah itu Rasulullah dan rombongan melanjutkan perjalanannya. Tak berselang berapa lama suami Ummu Ma'bad, yaitu Abu Ma'bad, datang dan menanyakan, ini dari mana kok ada susu di bejana? Padahal domba-domba kita kan tidak ada yang sedang hamil atau sedang menyusui. Kemudian Ummu Ma'bad menceritakan tentang kehadiran tamunya. Tadi ada seorang laki-laki yang lewat membawa barokah, bicaranya begitu dan begini, keadaannya begini dan begini gitu kan. Demi Allah, itu adalah salah seorang kaum Quraisy yang sedang mereka cari-cari. Katakanlah kepadaku, wahai Ummu Ma'bad, bagaimana ciri-cirinya. Ummu Ma'bad menceritakan ciri-ciri beliau secara sangat jelas. Dan Abu Ma'bad berkata, demi Allah, dia adalah orang Quraisy yang agamanya selalu mereka sebut-sebut. Sebenarnya aku ingin sekali ikut besertanya dan aku benar-benar akan melaksanakan jika ada jalan untuk itu gitu kan. Dan pada saat itu terdengar suara nyaring di Mekah yang bisa didengar penduduk Mekah, namun mereka tidak tahu siapa yang mengucapkannya gitu kan. Kemudian juga di perjalanan juga Rasulullah bertemu dengan Abu Buraidah, pemimpin kaumnya. Dia pergi untuk mencari beliau atau Rasulullah dengan Abu Bakar dengan harapan bisa mendapatkan hadiah 100 onta yang diumumkan Quraisy. Tatkala Abu Buraidah bertemu dan berhadapan dengan Rasulullah SAW dan beliau mengajaknya berbicara, maka seketika itu Abu Buraidah masuk Islam bersama 70 orang dari kaumnya. Dia melepas kerudung kepalanya dan mengikatnya di tombak sebagai bendera, sambil berseru bahwa pemimpin yang membawa keamanan dan perdamaian telah datang untuk menemui dunia dan keadilan. Nah, ini kita bisa lihat luar biasanya Rasulullah itu seorang orator ulung gitu kan, punya retorika yang hebat sehingga beliau bisa mampu mempengaruhi orang untuk ikut dan turut serta mengikuti kemauan dari Rasulullah SAW. Itu tandanya salah satunya itu tadi Abu Buraidah yang setelah ngobrol dengan Rasulullah
dan langsung menyatakan keimanannya dan masuk Islam gitu. Pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 Nubuwah atau tahun pertama Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 September 622 Masehi, Rasulullah tiba di Kuba. Dan di Kuba ini Rasulullah menetap selama kurang lebih 4 hari gitu ya. Dan yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan juga beliau membangun masjid. Nah, ini merupakan masjid pertama yang beliau bangun, itu namanya Masjid Kuba. Dan Rasulullah sholat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didasarkan atas dasar takwa setelah nubuah. Setelah kenabian, Rasulullah bangun masjid yang pertama, yaitu Masjid Kuba gitu ya. Pada hari Jumat beliau melanjutkan perjalanan, Abu Bakar membonceng di belakang beliau. Jadi satu onta gitu ya. Rasulullah di depan sementara Abu Bakar di belakang. Dan akhirnya Rasulullah memasuki Madinah sesuai sholat Jumat. Rasulullah SAW memasuki Madinah. Sejak hari itulah Yasrib dinamakan Madinatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian disingkat dengan nama Madinah saja. Ini adalah hari yang sangat monumental. Semua rumah dan jalan ramai dengan suara tahmid dan takdis. Sementara anak-anak gadis mereka mendendangkan bait-bait syair karena senang dan gembira. Dan masyarakat Madinah ini berkumpul bersama, berbaris menyambut kedatangan Rasulullah. Dan tiap yang dilewati oleh Rasulullah semuanya memegang tali ontanya Rasulullah untuk meminta agar mau tinggal di rumahnya mereka gitu kan, karena sebuah keberkahan tentunya. Dan Rasulullah juga bilang bahwa biarkanlah nanti aku akan tinggal di mana onta ini berhenti gitu kan. Onta Rasulullah terus berjalan hingga tiba di suatu tempat yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Di tempat ini ya menderum, namun beliau tidak turun dari punggungnya. Onta itu berdiri lagi, berjalan beberapa langkah, menoleh kepala, lalu kembali lagi dan menderum di tempat semula. Baru kemudian Rasulullah SAW turun dari punggungnya. Tempat itu berada di Bani An-Najjar yang masih terhitung paman-paman beliau. Berkat taufik Allah, Rasulullah SAW memang lebih senang singgah di tempat paman-pamannya. Dengan begitu beliau bisa memuliakan mereka gitu kan. Kemudian Rasulullah ketika berhenti di tempat yang tadi onta itu berhenti, berkata, siapakah rumah kerabat kami yang paling dekat jaraknya dari sini gitu, dari tempat onta berhenti. Kemudian tiba-tiba ada yang berkata namanya Abu Ayyub menjawab, aku wahai Rasulullah, itu rumahku dan itu pintunya. Maka beliau beranjak dan Abu Ayyub menyiapkan tempat yang biasa dipergunakan untuk istirahat siang. Dan saat itu beliau bersabda, orang-orang yang berada pada barokah Allah. Jadi akhirnya Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub ketika baru datang dari Mekah gitu kan. Dan selang 1 hari kemudian, setelah 1 hari baru rombongan berikutnya menyusul Rasulullah. Ada Saudah dan 2 putrinya, yaitu Fatimah dan Ummu Kulsum. Kemudian ada Usamah bin Zaid, Ummu Aiman, Abdullah bin Abu Bakar, dan seluruh keluarga Abu Bakar, termasuk juga Aisyah, kecuali Zainab, putri Rasulullah yang masih tinggal bersama suaminya Abul As di Mekah. Dan begitulah bagian dari kehidupan Rasulullah SAW yang menandai berakhirnya satu paruh dakwah Islam, yaitu periode Mekah menuju periode Madinah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.